Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang agung yang pantas kita panjatkan dan kita naikkan. Segala puji, segala puja, puji, syukur ini hanya kepada Allah. Makanya Allah di dalam Al-Fatihah berfirman, Alhamdulillah. Segala puji itu hanya untuk Allah, tidak untuk hamba. Maka apabila seseorang hamba dipuji, diangkat, disanjung-sanjung, katakanlah Alhamdulillah. Aku hamba yang hina dina dan al-fakir, pantas dicaci dan dimaki, pantas dihina dan pantas, segalanya pantas, tidak pantas dipuji. Yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena risalah dan perjalanan panjang beliau, maka kita insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tuntunan beliau yang mulia, menjadi umatnya berada di dalam agamanya yang benar, adinul Islam. Insyaallah mudah-mudahan sampai yaumil qiyamah kita tetap Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku bangga mempertuhankanmu ya Allah. Aku bangga menabikan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bangga memiliki kitab suci Al-Quranul Karim. Aku bangga mempunyai agama yang bernama Islam ini. Begini lama aku hidup di atas punggung bumi dan menjadi agama Islam. Begini lama aku mengikuti syariat Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pegang rukun Islam 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat aku hafal. Kemudian aku mendirikan sholat. Lalu aku berpuasa di bulan suci Ramadan 30 hari lamanya, menahan makan dan minum. Aku membayarkan zakat, fitrah, infak dan sedekah. Lalu aku menunaikan rukun yang kelima ketika aku mampu zahir dan batin, mampu fisik, zahir dan memiliki kekuatan ekonomi yang diberikan rezeki olehmu ya Allah, melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahil Mukarram Allah. Aku punya akidah yang aku percaya dengan 6 perkara, yaitu beriman kepadamu ya Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri wasyarri minallah. Beriman kepadamu ya Allah, kepada malaikatmu ya Allah, kepada kitab-kitabmu ya Allah, kepada Rasulmu ya Allah, kepada hari akhirmu ya Allah,
kepada kadarmu yang baik maupun yang buruk adalah rahasiamu ya Allah. Insya Allah. Dengan kebesaran dan kuasamu ya Rabbah Zat yang agung, aku menjadi hambamu yang beragama Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Aku duduk di 2/3 malam, aku merenung ya Allah. Aku merenung. Sepanjang aku bergerak mengambil air wudhu, kemudian aku menunaikan air wudhu ini, membersihkan, mensucikan seluruh anggota batang tubuhku. Kemudian aku menuju ke sajadah, tempat aku bersujud. Aku bentang sajadah. Aku masuk di dalam sajadah. Lalu aku berdiri betul dan niat. Lalu aku bertakbir sampai dengan selesai. Bertahun-tahun lamanya. Sekarang usiaku sudah sampai dengan puluhan tahun. Subhanallah. Ternyata aku hanya menempatkan dirimu dalam sebuah nama alif lam lam ha, Allah, pada otak, fikir, khayal dan anganku. Aku hanya menghafal bacaan ayat demi ayat mulai dari takbir sampai salam. Lalu aku amalkan bacaan itu. Aku hanya menghafal gerak tubuhku dari takbir sampai dengan salam. Takbir, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, salam kiri dan salam kanan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Lalu aku duduk zikir dan berdoa. Semuanya aku lakukan bertahun-tahun, hanya sekedar mengamalkan hafalan bacaan dan gerak-gerik tubuh. Lalu pertanyaanku sendiri, di manakah Engkau ya Allah, agar aku bisa tepat bertemu dengan Engkau di tempatmu ya Allah. Aku mendengar banyak yang bercakap bahwa sesungguhnya Engkau tidak bertempat. Dan Engkau tidak pantas menempati tempat yang menjadi ciptaanmu. Dan itu saya menerimanya. Karena memang hamba yang hina dina tidak mampu dan tidak kuat untuk menjadikan dirinya sebagai singgasana Engkau bermukim di Kau wahai Zat yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu aku mulai hanya menghayal ketika mendengar namamu adalah Tuhanku Allah. Alif lam lam ha. Maka aku tempatkan dirimu bertahun-tahun lamanya ini ada pada otakku dikala aku bertakbir. Aku tempatkan dirimu dalam khayalku, dalam anganku, dan dalam fikirku. Kemudian aku bangga, karena aku rutin melakukannya. Aku bangga dengan kesalehan jasmani, aku bangga dengan kesalehan jasad. Aku mengkomplain diriku adalah ulama, aku mengkomplain diriku adalah ustazah, aku mengkomplain diriku adalah orang saleh, aku mengkomplain diriku adalah orang yang paling taat beribadah kepadamu ya Allah. Padahal aku hanya menempatkan dirimu pada khayalku, pada anganku, pada fikirku, pada otakku. Dan aku menjadikan dirimu adalah sosok yang berhuruf alif, lam, lam, ha. Dikala aku bertakbir, aku menghayal adanya alif, lam, lam, ha. Lalu aku mengakui dengan keteguhan hati bahwa Engkaulah Tuhanku yang aku sembah. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Ternyata Engkau bukan huruf, Engkau bukan bunyi. La hurfun wala sautin. Engkau bukan bersosok. Engkau tidak pantas bersosok dan disosok-sosokkan oleh hamba ciptaanmu ya Allah. Zat yang agung. Lalu bagaimanakah engkau sesungguhnya ya wahai zatku? Apakah percuma selama ini aku bersujud? Percuma selama ini aku bertakbir dan memandang namamu alif lam lam ha itu?
Apakah percuma aku menempatkan dirimu dalam akal, khayal, angan, fikir, dan otakku? Apakah salah aku hanya mengamalkan hafalan, bacaan, dan gerak tubuhku? Bertahun-tahun lamanya ya Rabbah. Bertahun-tahun lamanya wahai Zat Agung, ketika aku belum mengenal diriku sendiri dan aku belum mengenal Engkau yang berada di balik diriku. Ya Allah, kenal diri maka kenal Allah. Aku mendengar dato-datoku, kakek-kakekku, mbah-mbahku berucap, kenal dirimu wahai anakku, maka engkau akan mengenal Gusti Allah. Engkau akan mengenal Puangna Riyada Ta'ala. Engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau mengenal Zat yang agung yang menciptakan dirimu. Siapakah diriku ini? Aku mulai bertanya kepada kedua orang tuaku. Wahai anakku, engkau sesungguhnya berasal dari diriku dan dari diri ibumu. Aku memiliki bahan baku setetes mani dan ibumu memiliki bahan baku sel ovum. Maka keduanya dengan kebesaran dan kuasa Allah menitipkan sifat dirinya yang bernama Nur Muhammad, yang bernama Ruh Muhammad. Kemudian ke dalam rahim ibumu. Dengan modal dan bahan baku mani dan sel ovum, kuasa dan Allah mulai merubahnya menjadi darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Semua elemen-elemen ini dikuasai, diberikan kebesaran Allah, diukir oleh Allah, dibentuk oleh Allah, diadakan oleh Allah dengan sumber bahan baku dari setetes mani dan sel ovum. Yang sesungguhnya di baliknya ada Nur Muhammad, yang sesungguhnya di baliknya ada Ruh Muhammad, yang sesungguhnya di baliknya adalah sifat dan wakil daripada diri Allah Zat yang agung yang bernama Nur Muhammad. Kuasa dan kebesarannya, dia terbentuk menjadi jasad pada umur 4 bulan 120 hari dalam kandungan ibumu. Jasadmu diukir, hidungmu seperti huruf alif, telingamu seperti huruf dal, mulutmu seperti huruf mim, matamu seperti huruf nun, lengan kedua tanganmu seperti huruf lam, tumit kakimu seperti huruf dal, betismu pun seperti huruf dal, kemaluan engkau laki-laki seperti huruf alif, dan insya Allah rahasia rahim daripada seorang ibu, perempuan, wanita seperti huruf ba. Semuanya huruf-huruf ini adalah merupakan huruf alif lam lam ha Allah, nama daripada Tuhan kita Zat yang agung. Dia mengukir dengan asmanya, dia mengukir dengan menyebut dirinya, Allah alif lam lam ha. Apabila kita membentuk 4 jari, kemudian ibu jari ini terlipat, maka ternampaklah alif lam lam ha, tulisan diri nama daripada Zat yang agung Allah ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal adzim. Umur 4 bulan 120 hari. Kemudian terjadilah dialog itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna. Kami jiwa ini bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Sebuah pengikraran akidah yang teramat sangat indah di balik rahim yang mulia. Ibu kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya ini. Dialog itu terjadi sampai dengan 9 bulan 10 hari, kemudian lahirlah kita sebagai seorang anak. Baru kita belajar kenal diri kita ini.
Kita belajar biologi akhirat ini. Kita belajar biologi daripada jiwa asal usul diri kita ini. Ternyata batang tubuh jasad yang bernama tubuh kasar ini berasal daripada mani dan sel ovum. Yang kemudian berubah menjadi darah, daging, tulang, dan kulit. Yang sesungguhnya bersumber daripada ada hawa, api, angin, air, dan tanah. Itu yang disebut dengan anasir api, angin, air, dan tanah. Alif, ha, mim, dal. Nama daripada gaibnya api, angin, air, tanah, jiwa bernama Ahmad. Kemudian jasad dan tubuh kasar ini membentuk kepala seperti huruf mim. Apabila kita berbaring, dada membentuk huruf H. Pinggul kita membentuk huruf mim. Kemudian di bawah bagian kaki kita membentuk huruf dal. Terukirlah nama Muhammad, mim, ha, mim, dal. Jasad manusia ini ternyata bernama Muhammad. Jiwa dan nafas manusia ini ternyata bernama Ahmad. Ruh, sifat daripada zat Allah yang dititipkan di dalam ini bernama Nur Muhammad. Ruh Muhammad. Kemudian zat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada tetapi ada. Ada tetapi tiada. Laisa kamitslihi syai'un fil ard. Qiyamuhu binafsihi. Tiada berhuruf, tiada berbunyi. Itulah proses tajalli. Itulah proses fana. Itulah proses tajalli daripada zat menuju kepada zahirnya. Dan itulah proses fana daripada zahir menuju kepada zatnya. Ya Allah. Ternyata selama ini ketika aku belum belajar mengenal diri, aku hanya menempatkan dirimu pada otakku ketika aku bertakbir. Aku hanya menempatkan dirimu pada khayalku. Aku hanya menempatkan dirimu pada fikiranku. Aku hanya menghayal-hayal bahwa engkau ada. Aku tak tahu di mana engkau berada. Kemudian aku menemukan firman-Mu dalam hadis qudsi bahwa engkau menciptakan sebuah mahligai yang indah, yaitu bernama rongga dada. Di balik rongga dada ada kolbi, di balik kolbi ada fuad, di balik fuad ada sagofa, di balik sagofa ada nur titipan-Mu, sifat-Mu bernama Nur Muhammad. Dan di balik Nur Muhammad itulah engkau berada. Sir, rahasia. Aku Allah. 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 Berarti aku hanya bisa bertemu dengan engkau di balik kolbiku yang godibun, kolbi yang goib. Berarti media terbaik untuk bertemu dengan engkau hanyalah dengan rasa di hati ini. Sudahkah aku bertemu engkau dengan rasaku? Sudahkah aku merasakan adanya engkau pada diriku? Apakah selama ini aku hanya menempatkan dirimu, adanya engkau pada otakku, adanya engkau pada hayalku, adanya engkau pada angan dan fikirku. Sia-sia ternyata aku tidak bertemu engkau pada tempatmu. Aku bertemu dengan engkau melalui media rasa pada kolbiku. Dengan cara aku mendekatkan diri pada engkau hampir aku binasa. Dan terakhir aku harus binasa. Hingga aku fana dan lebur. Aku tiada, yang ada hanyalah engkau. Itulah proses fanaku di dalam dirimu. Dan apabila engkau mentajalikan dirimu menjadi zahirmu, maka akulah zahirmu. Aku hambalah zahirmu, sehingga aku menjadi insan yang kamil mukammil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan engkau ya Allah. Hanya engkau yang pantas aku menyembah. Dan aku, Muhammadmu adalah Rasulmu, utusanmu. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Sayyidi, Ya Maulana Muhammad.
يا جميل يا جميل يا جميل يا رب العالمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, biarkanlah di bulan Sya'ban yang indah ini, Engkau jemput kami dan kami akan berkunjung padamu. Hingga kami bertemu dengan Engkau di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan nanti. 27 Ramadan. Insya Allah, Engkaulah zat yang kami kunjungi, kami binasa. Kami nikmati kebinasaan itu. Hanya Engkaulah yang pantas membinasakan kami, ya Rabbah. Kami tiada, Engkaulah yang ada. Akhirnya Engkaulah yang melihat, Engkaulah yang mendengar, Engkaulah yang berkalam dan berbicara. Engkaulah yang bergerak dengan media zahir ciptaanmu yang bernama jasad batang tubuh kasar hina dina ini. Kira pantas kami membanggakan diri. Karena kami tiada, Engkaulah yang ada. Maka Engkaulah yang pantas membanggakan diri. Ya Allah, sebuah perjalanan panjang di atas punggung bumi ini. Kami tidak mampu berdaya mencicipi makanan dan minuman bumi yang akhirnya menjadikan hijab hingga kami terhalang untuk bercakap-cakap dengan Engkau, wahai Sang Kekasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbah, ijabah. Kabulkanlah semua permohonan kami. Karena itu hakikatnya adalah permohonanmu. Dan Engkau maha mengabulkannya. Udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.